Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Fitriani, jabatan Ahli Pertama Guru Kelas, unit kerja di SD Negeri 2 Dana Mulia, Kecamatan Plumbon. Saya akan memaparkan laporan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Rencana SD Negeri 2 Dana Mulia, tujuan jangka pendek 1 tahun ke depan. Yang pertama, mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang rancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar. 2. Menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi. 3. Membentuk peserta didik yang taat dan tepat waktu melaksanakan ibadah. 4. Meningkatkan simpati dan empati peserta didik dalam kepedulian sosial. 5. Merancang program sekolah untuk mengenalkan implementasi kebinekaan global di masyarakat. 6. Merancang pembelajaran yang bangga akan potensi daerah. 7. Menerapkan pondasi gotong royong dalam kegiatan kelas hingga sekolah. 8. Melaksanakan program dan pembelajaran higher order thinking skill untuk memperkuat bernalar kritis dan kreativitas. 9. Melaksanakan pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi. 10. Mempertahankan prestasi yang sudah tercapai sebelumnya. Tujuan jangka menengah 2-3 tahun ke depan. Yang pertama, merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perbedaan kemampuan kognitif peserta didik, mengarahkan pada keterampilan dan kecakapan hidup sesuai bakat dan minatnya. 2. Sekolah mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel dan valid dengan sistem digitalisasi. 3. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal surat-surat pendek. 4. Membudayakan gerakan kebersihan sebagian daripada iman. 5. Meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap potensi daerah. 6. Melakukan kerjasama dengan stakeholder daerah atau corporate social responsibility perusahaan untuk merancang program pembelajaran berbasis budaya lokal. 7. Motivasi peserta didik untuk menggagas inovasi sederhana untuk memberikan solusi dalam kehidupannya. 8. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang optimal dalam mengembangkan prestasi sesuai bakat dan minat dan potensi peserta didik. Tujuan jangka panjang 4 tahun ke depan. Yang pertama, merancang pembelajaran dengan model pembelajaran yang menjadi ciri khas sekolah. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki mental pembelajar sejati. 3. Membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan selalu peduli sosial dalam toleransi beragama. 4. Menyusun pembelajaran dengan bahan ajar mandiri untuk meningkatkan kecintaan pada budaya lokal. 5. Menjalin kerjasama dengan pihak luar, sanggar, perguruan tinggi, dan dunia usaha dan industri untuk melengkapi program sekolah yang memfasilitasi berbagai keragaman potensi, minat, dan bakat peserta didik. 6. Membudayakan lingkungan belajar dan karakter inovatif cepat tanggap di lingkungan sekolah. 7. Membangun budaya dan kultur sekolah yang kompetitif yang positif. 8. Menyediakan fasilitas untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan minat bakat peserta didik. Dan selanjutnya ada strategi SD Negeri 2 Dana Mulia, pengorganisasian pembelajaran. Yang pertama, alur penyusunan rancangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang kedua, intrakurikuler, diantaranya mata pelajaran umum, yaitu PKM, Bahasa Indonesia, IPAS, Matematika, dan Seni. Selanjutnya, mata pelajaran bahasa daerah, yaitu Bahasa Cirebon dan Bahasa Sunda. Selanjutnya, pengembangan diri, yaitu pengayaan. Yang ketiga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5. Yang keempat, ekstrakurikuler, diantaranya pramuka, yaitu siaga dan penggalang. Selanjutnya, keagamaan, yaitu pembacaan Yasin, Al-Waqiah, Merhabanan, surat-surat pendek, dan nadom. Selanjutnya, olahraga, yaitu senam dan gerak dasar lokomotor. Selanjutnya, kesenian, yaitu tari, musik, dan drama. Selanjutnya, yang kelima, aktualisasi budaya sekolah, yaitu bazar makanan dan hasil karya. Yang keenam, pengaturan waktu belajar. Isu permasalahan di lingkungan SD Negeri 2 Dana Mulia. Yang pertama, literasi membaca siswa rendah sehingga kemampuan membaca dan memahami rendah.
Yang kedua, perundungan baik verbal maupun fisik masih terjadi. Yang ketiga, sampah plastik, kertas, dan styrofoam bekas makanan siswa berserakan di lingkungan sekolah. Yang keempat, buku di perpustakaan minim dan kondisi kurang layak. Maksud dan tujuan penyelesaian isu di lingkungan SD Negeri 2 Dana Mulia. Yang pertama, melaksanakan gerakan literasi di pojok baca untuk meningkatkan kemampuan membaca dan memahami siswa dengan target 1 buku setiap hari. Yang kedua, menanamkan sikap toleransi dengan pemahaman anti-bully beserta lagu anti-bullying agar melekat di siswa setiap harinya. Yang ketiga, siswa membawa piring, gelas, dan sendok dari rumah yang berbahan tidak pecah agar mengurangi sampah ketika makan minum di jam istirahat. 4. Memperbaharui koleksi buku dan menjaga koleksi buku yang ada di ruang perpustakaan dengan buku digital yang disimpan pada aplikasi perpustakaan digital SD Negeri 2 Dana Mulia sehingga siswa bisa membaca kapanpun dan dimanapun. Berikut struktur organisasi tata kerja SD Negeri 2 Dana Mulia dan juga tujuan pokok dan fungsi guru P3K. Berikut rencana hasil kerja P3K. Kegiatan pertama yaitu gerakan literasi kelas. Tujuan kinerja menumbuhkan minat baca siswa. Indikator pencapaian yang pertama, siswa membaca 1 buku setiap hari. Yang kedua, siswa membuat laporan hasil bacaan. Waktu perolehan Juli 2023 sampai Juni 2024. Kegiatan yang kedua, sekolah ramah anak. Tujuan kinerja, mencegah perilaku bully di kelas. Indikator pencapaian yang pertama, siswa menunjukkan sikap saling menyayangi. Yang kedua, penilaian sikap setiap hari. Dengan waktu perolehan Juli 2024 sampai Juni 2025. Kegiatan ketiga, zero plastik. Tujuan kinerja, lingkungan bersih tanpa sampah plastik. Indikator pencapaian yang pertama, siswa menggunakan piring dan gelas pribadi. Yang kedua, daur ulang sampah yang ada di sekitar. Dengan waktu perolehan Juli 2025 sampai Juni 2026. Kegiatan yang keempat yaitu digitalisasi perpustakaan. Tujuan kinerja pemutakhiran buku bacaan digital di perpustakaan digital. Indikator pencapaian. Siswa membaca buku di aplikasi perpustakaan digital. Waktu perolehan Juli 2026 sampai Februari 2027. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.